Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Risma N. Rahmawati. Kali ini aku mau ngomong tentang sesuatu hal yang serius nih buat kamu semuanya ya. Duh, emang biasanya nggak serius? Serius dong, biasanya juga serius. Masa sudah menjalani hubungan selama ini kita nggak serius? Rugi dong ya. Ya itu tadi cuman guyonan sedikit sebelum masuk pada pembahasan kali ini. Aku mau membahas tentang menulis karya tulis ilmiah. Ini mungkin sangat diperlukan bagi teman-teman yang masih maba, masih mahasiswa baru, masih grace-nya, masih fresh-nya dan belum terlalu ngerti gitu ya, maksudnya belum terlalu paham tentang menulis karya tulis ilmiah. Tapi sebelum aku jelaskan lebih lanjut lagi, jangan lupa teman-teman like, komen, dan juga subscribe channel aku Risma N. Rahmawati agar aku lebih semangat membuat channel YouTube. Kalau ada pertanyaan, boleh banget nanti teman-teman di kolom komentar, pasti akan aku jawab. Atau teman-teman juga bisa lari ke Instagram aku, DM aja di @risma.nrahmawati. Oke, sebelum aku masuk ke materi, coba nih lihat dulu di kanan aku ini ya, kanan atau kiri? Di kanan aku, kalau dari kanan aku, ini ada 3 gambar, teman-teman amati dulu. Yang pertama gambar apa, yang kedua gambar apa, dan yang ketiga ada gambar apa. Oke, sudah? Nah, gambar yang pertama itu tentang satu film. Film apa teman-teman pasti juga udah familiar ya, tentang film Bumi Manusia yang diperankan oleh Mas Iqbal, idaman para ciwi-ciwi. Kemudian yang kedua itu ada tentang pertunjukan seni. Dan yang ketiga itu tentang orang-orang yang sedang antri kemudian memakai masker, adaptasi kebiasaan baru setelah corona. Sengaja aku memang nampilin ketiga gambar ini karena apa? Sebelum masuk ke materi biar teman-teman itu paham. Nanti akan ada titik temunya antara gambar yang aku sajikan dengan materi kita pada hari ini. Simak sampai selesai agar teman-teman paham. Gambarnya sudah diamati, ada 3 gambar, ada persoalan, ada fenomena gitu ya. Kemudian karena hari ini aku mau mengajarkan, memberikan materi tentang menulis karya ilmiah, langsung saja apa toh sebetulnya karya tulis ilmiah itu? Kenapa ada kata ilmiah? Apakah ada yang nggak ilmiah? Pertanyaannya seperti itu. Menurut KBBI, karya tulis ilmiah itu karya yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip yang ilmiah, berdasarkan data dan juga berdasarkan fakta. Bisa melalui studi pustaka, melalui observasi, juga bisa melalui eksperimen. Tergantung nanti teman-teman itu ini dari jurusan mana aja, karena ada yang dari humaniora, ada juga yang dari eksak. Kalau nanti teman-teman dari eksak, nanti metode dalam penelitiannya akan menjadi lain. Ini kapan-kapan akan kita bahas. Nanti kalau teman-teman yang dari humaniora juga metode penelitiannya akan menjadi lain. Kalau sudah, teman-teman harus pahami dulu. Ya, tadi kan sudah dari KBBI, makna dari karya tulis ilmiah itu apa? Ya, karya tulis yang memang ditulis dengan cara yang ilmiah, dengan metode yang berdasarkan pada permasalahan yang ingin teman-teman bahas. Dan karya tulis ilmiah itu punya prinsip. Prinsipnya apa? Prinsipnya itu berisi tentang pengetahuan yang faktual, empiris, dan juga disusun dengan metode penelitian ilmiah ini. Tadi udah aku singgung bahwa karya tulis ilmiah itu disusun dengan metode yang ilmiah. Jadi nanti ketika teman-teman mau menulis jurnal misalnya, itu ada metodenya tersendiri, ada susunannya tersendiri. Simak ya. Kenapa sih Kak aku harus menulis karya tulis yang ilmiah? Jadi ada 3 poin penting. Kenapa teman-teman itu wajib menulis karya tulis ilmiah? Memahami betapa pentingnya menulis karya tulis ilmiah. Selain karena memang tuntutan akademis, nanti kalau aku mau lulus Kak, aku tuh harus nulis skripsi. Ya boleh, itu kan secara secara akademis ketika teman-teman pengen lulus ya seperti itu. Tapi ada hal yang lebih penting dari sekedar tuntutan untuk lulus. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian karya tulis ilmiah dan juga contoh-contohnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri dari karya ilmiah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, mahasiswa mampu menggali ide dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ini yang kadang-kadang susah. Kak, aku pengen nulis karya ilmiah tapi aku nggak ada ide. Nah, ini ada hubungannya sama gambar yang awal-awal aku cantumkan tadi.
Kemudian lanjut ya. Oke. Yang pertama, pentingnya menulis karya tulis ilmiah. Ada beberapa alasan yang memang logis masuk di akal kenapa saya tuh harus meneliti karya tulis ilmiah. Karena kita, teman-teman semua itu kan akademik gitu ya, ranahnya akademik. Pentingnya menulis karya tulis ilmiah kenapa? Yang pertama, karena menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat. Kenapa kok menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat? Jadi masyarakat kita itu sangat luas, sangat plural sekali, dan memiliki berbagai banyak masalah yang harus diselesaikan. Dan masalah ini tentunya sangat berhubungan dengan ini prodi yang teman-teman ambil saat kuliah. Misalnya aku prodi sastra, berarti kan yang berkaitan dengan masalah kesastraan, masalah teks-teks sastra misalnya. Kalau teman-teman dari hukum, ya apa nih, Indonesia itu sedang punya masalah apa di bidang hukum. Jadi menulis karya ilmiah itu merupakan respon dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Dan itu merupakan fakta, jangan sampai mengada-ada. Ya, jangan sampai membuat-buat masalah. Nanti ketika skripsi atau nulis jurnal jangan sampai mengada-ada masalahnya. Diada-adain apa ya? Aku punya teori ini nih. Masalahnya coba aku bikin seperti ini. Nanti teman-teman akan kesulitan sendiri ketika bimbingan dengan dosen. Jadi pastikan masalah yang kamu temukan, yang teman-teman temukan itu memang fenomena yang terjadi di masyarakat dan berupa fakta, realita. Nah, ini sangat berhubungan dengan gambar yang aku sajikan tadi. 3 gambar, misalnya yang pertama tentang film. Ada film Bumi Manusia yang diambil dari novelnya Bapak Pramudia Anantatur gitu ya, Pramudia Anantatur atau biasa disebut dengan Pram. Di situ pasti dalam film itu ada masalah yang merupakan representasi dari persoalan yang terjadi di masyarakat tetapi disampaikan dengan menggunakan film. Itu tadi Bumi Manusia. Kenapa aku menyajikan gambar Bumi Manusia? Pasti di situ ada masalah yang mau diangkat, yang ingin dibahas oleh sutradara, produser, kemudian juga yang ingin, mungkin karena itu dari novel, yang pasti oleh si penulis itu punya tujuan tertentu. Kenapa menulis Bumi Manusia? Kemudian gambar yang selanjutnya, ada seni pertunjukan, ada orang yang memerankan. Pasti di situ ada amanat yang ingin disampaikan. Pesan apa sih yang ingin disampaikan dalam seni pertunjukan itu? Kemudian yang ketiga, ada orang yang sedang antri kemudian menggunakan masker. Pastinya itu adalah fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang tentang adaptasi kebiasaan baru karena ada virus corona. Jadi mungkin teman-teman bisa menggali ide, oh sekarang ini baru masa corona, pandemi. Teman-teman bisa melakukan penelitian, misalnya seberapa ini ya, masyarakat itu seberapa bertanggung jawabnya, seberapa taatnya menaati protokol kesehatan itu, bagaimana responnya, baik atau enggak, itu bisa menjadikan penelitian. Dan di sini ketika teman-teman sudah menemukan fenomena, fakta yang terjadi di masyarakat, apa yang harus aku lakukan, Kak? Nah, yang harus aku lakukan adalah memberikan solusi dari permasalahan itu. Iya dong, kita kan orang-orang akademik, orang-orang yang berpikir, mahasiswa, harus memberikan satu solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian solusi itu tentunya kita sebarkan melalui tulisan. Tulisan bisa berupa jurnal, bisa berupa skripsi, tesis, disertasi, tergantung kita sedang menjalani apa. Kemudian dari tulisan itu akan mendapatkan respon dari masyarakat tentunya. Mereka akan membaca. Nah, harapannya dari tulisan yang sudah kita buat, masyarakat itu akan mempunyai ilmu pengetahuan yang baru. Oh, ternyata ada masalah A, solusinya seperti ini. Ada masalah B, solusinya seperti ini. Kemudian ini juga yang mungkin teman-teman masih bertanya-tanya. Contoh karya tulis ilmiah itu apa aja toh, Kak? Banyak banget. Bisa jurnal. Ini tadi sebetulnya udah aku singgung ya. Bisa jurnal, bisa skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan ini juga PKM, program kreativitas mahasiswa. Aku nanti bakal bikin konten tentang PKM, mau bahas tuntas tentang PKM. Nanti silahkan dilihat, disimak video aku tentang PKM. Nah, itu tadi contoh-contoh dari karya tulis ilmiah. Nah, teman-teman udah pernah bikin yang mana nih? Atau belum pernah bikin sama sekali? Minimal pasti pernah membuat makalah karena teman-teman ada tugas dari dosen, diminta untuk membuat makalah atau membuat jurnal. Tentunya susunannya itu berbeda, sistematikanya berbeda. Ketika membuat makalah bagaimana, jurnal itu nanti susunannya seperti apa, proposal juga seperti apa, pastinya juga mengikuti peraturan dari kampus kita masing-masing. Kemudian 3 langkah menulis karya tulis ilmiah. Misalnya ini aku ngambil jurnal gitu ya. Pertama, tentukan ide.
berdasarkan fenomena atau fakta sosial atau sesuai dengan tema. Karena kadang-kadang satu lembaga ya jurnal itu membuka tema-tema tertentu di volume beberapa gitu ya, volume berapa, kemudian di edisi berapa itu ada tema khusus. Jadi sesuaikan dengan tema, sesuaikan dengan fenomena masalah, sesuaikan dengan fakta yang terjadi. Kemudian kreasikan judul. Karena apa? Karena judul ini ya yang nantinya akan menggugah pembaca. Kenapa? Biasa aku tekankan nih pada teman-teman mahasiswa. Ketika teman-teman membuat satu karya tulis ilmiah, usahakan judulmu menarik. Ketika teman-teman misalnya membuat PKM, judulmu itu harus menarik. Karena apa? Karena tim juri dalam PKM atau dosennya kita semua, dosennya teman-teman itu yang pertama kali dibaca ada judul. Kalau judulnya sudah menarik, biasanya udah gini, judulnya aja seperti ini, pembahasannya gimana ya? Dan setelah judul juga ini kita masuk ke latar belakang. Latar belakang itu seperti nyawa. Nyawa apa? Ya kalau dalam judulnya bagus, latar belakangnya bagus, pasti isinya itu juga bagus dan orang-orang tentunya akan lanjut gitu loh membaca. Oh iya, ini judulnya bagus, latar belakangnya juga bagus. Ya udah, aku lanjut baca. Ternyata isinya juga bagus. Jangan sampai teman-teman itu rugi. Analisismu itu sebetulnya bagus, tapi karena masalah judul yang kamu sajikan itu kurang orang-orang jadi nggak membaca. Jangan sampai rugi. Itu yang menjadi penting dan harus digarisbawahi oleh teman-teman semuanya. Lanjut lagi, karakteristik karya tulis ilmiah. Ini yang membedakan karya tulis ilmiah dan juga karya tulis non-ilmiah. Nah, kalau karya tulis ilmiah, non-ilmiah itu apa, Kak? Ya banyak banget non-ilmiah. Itu misalnya percakapan sehari-hari, kemudian surat menyurat yang non dinas, tapi ini udah nggak familiar surat menyurat. Biasanya ya WA-an gitu ya. Nah, ini kalau karakteristik karya tulis ilmiah itu ada 3 sub bahasan yang harus teman-teman pahami. Yang pertama dari isi, bahasa, dan juga dari format. Isinya itu harus empiris, logis, sistematis. Logis masuk di akal. Empiris merespon ya. Keadaan sekarang itu seperti apa, kemudian secara sistematis itu ya kita nulis harus urut gitu, sesuai dengan kaidah yang berlaku lah istilahnya, sesuai dengan pedoman. Kalau kita nulis skripsi kan ada pedomannya, pendahuluan, setelah pendahuluan apa, rumusan, tujuan, dan lain sebagainya. Kemudian dari bahasanya ini sudah sangat-sangat jelas banget loh teman-teman. Kalau kita menulis karya tulis ilmiah, bahasa yang kita gunakan itu harus baku, bahasa yang baku yang sesuai dengan EBI. Apakah EBI itu? EBI itu ejaan bahasa Indonesia sesuai dengan kebakuan yang sudah dibakukan oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian menggunakan bahasa yang formal, bukan bahasa yang santai seperti kita sehari-hari, jangan sampai seperti itu. Format. Secara umum, format dalam karya tulis ilmiah itu ada awal, ada isi, dan juga ada akhir tentunya. Tetapi ini masih bercabang lagi sesuai dengan apa yang mau kita tulis. Maksudnya kita mau nulis jurnal, bagian awalnya apa? Oh, latar belakang, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian pokok bahasanya apa, nanti bisa di sub-sub bab. Bagian akhir tentunya biasanya ini simpulan dan juga saran, masukan. Kemudian ini yang seringkali membuat pertanyaan bagi teman-teman mahasiswa. Nggak ada ide kalau menulis karya tulis ilmiah. Bingung mulainya dari mana, mau nulis apa. Nah, ini aku mau berikan teman-teman satu gambaran tentang ide itu datang dari mana sih kalau mau menulis karya tulis ilmiah itu. Yang pertama, ide itu berangkat dari film. Tadi ya, film itu bisa merupakan respon dari persoalan yang terjadi di masyarakat tapi dalam bentuk film. Yang kedua dari novel atau dari teks-teks sastra. Seorang penyair, seorang penulis menulis karya sastra, novel, puisi, cerpen itu tidak mungkin kalau dia tidak mau menyampaikan satu ideologi tertentu, menyampaikan pesan moral, menyampaikan apa sih yang pengen disampaikan, pesan apa untuk masyarakat, pesan apa untuk pembaca. Pasti ada seperti itu. Hal-hal seperti itu. Dan ketika suatu novel dan juga teks sastra ditulis, tidak mungkin terlepas dari situasi yang sedang terjadi, karena penulis itu pasti memiliki ide, gagasan. Dalam penulisan itu merupakan wujud dari respon yang terjadi di masyarakat, kemudian diijawantahkan melalui buku, teks sastra, novel, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Banyak banget contohnya. Kemudian yang ketiga, ide itu datang dari mana sih, Kak? Ide itu datang dari pengalaman empirik atau dinamika sosial.
Sekarang yang baru ini apa ya? Sekarang yang baru trending di Instagram misalnya, Twitter itu apa? Persoalan-persoalan apa? Kekerasan seksual misalnya dalam bentuk verbal di Instagram, ataupun persoalan-persoalan lain yang teman-teman itu temukan berdasarkan fakta. Nah itu tadi, aku ulangi lagi, jadi idenya dari mana? Ya bisa dari film, bisa dari novel, teks sastra, bisa dari sesuatu hal yang empirik, dinamika sosial, fakta sosial yang memang terjadi di masyarakat. Kemudian kalau teman-teman tanya gitu, contoh dari karya tulis ilmiah itu banyak banget. Teman-teman mau apa? Mau jurnal? Ya lari aja ke jurnal-jurnal yang sudah terindeks Sinta atau jurnal-jurnal Scopus, itu lebih bagus. Mau skripsi ya teman-teman kan bisa cari tahu di Google Scholar, ketik aja. Mau tema apa? Mau judulnya tentang apa? Tentang feminis atau pasca kolonial atau tentang kajian budaya atau tentang politik, ekonomi, banyak sekali. Teman-teman silahkan temukan di Google Scholar. Kemudian ini contoh juga ya, contoh lain nih, aku pengen mengembangkan contoh lain berdasarkan film. Karena apa ya, kenapa aku kok mengambil film? Karena remaja-remaja sekarang kan nggak mungkin kalau nggak nonton film, nggak tahu itu film yang series, nggak tahu itu film dari Indonesia yang disukai, film dari luar negeri, atau film dari Korea, K-pop ya, K-popper, teman-teman yang biasa idola Korea pasti seneng banget tuh yang namanya nonton film Korea. Aku sendiri juga jujur aja aku tuh juga seneng film dari Korea ya. Karena ceritanya betul-betul kayak kadang-kadang kalau kita mau meresapi, aduh kasihan banget, aduh romantis banget ya, jadi bucin, nggak apa-apa. Karena itu kalau aku bukan satu kebutuhan pokok, tetapi ini sebagai satu hiburan kalau jenuh ngerjain tugas, hiburan kalau jenuh kuliah, hiburan kalau aku baru jenuh ngerjain nilai-nilai mahasiswa, ya aku larinya nonton film. Ini contohnya nih, tadi sudah ada sih fotonya di awal, tapi nggak apa-apa, tampil lagi. Film dari Bumi Manusia. Nah, di film Bumi Manusia, sutradaranya siapa? Hanung Bramantyo, dari novel Pramudia Anantatur dengan judul yang sama. Di sini teman-teman kalau pernah menonton filmnya, pasti ada satu permasalahan. Misal, permasalahan identitas pribumi. Di situ kan ada Nyai Ontosoro, kemudian juga ada anaknya, kemudian juga ada Mas Iqbal, itu juga gimana peranannya di situ tentang persoalan-persoalan pribumi, karena itu kan settingnya waktu kolonial ya. Jadi Nyai Ontosoro itu sebetulnya dia memperjuangkan hak pribumi terhadap anaknya, analis. Itu masalah yang pertama. Yang kedua juga kita bisa menggali tentang permasalahan kesetaraan gender melalui tokoh siapa ya, mungkin tokoh bisa analis atau dari Nyai Ontosoro tersendiri, yaitu teman-teman temukan di film itu. Kemudian persoalan yang mungkin bisa dibahas adalah apakah film tersebut dianggap berhasil ditinjau dari sudut pandang sosial dan teori yang relevan, karena kan ini diangkat dari novel difilmkan, atau istilahnya kalau dalam dunia sastra itu namanya ekranisasi. Apakah dari novel kemudian dijadikan film itu menjadi sesuatu hal yang sudah sama, maksudnya sudah bagus sesuai dengan apa sih yang disampaikan dalam novel itu juga sama dalam film, nggak ada yang dirubah atau ada perubahan mungkin. Nah itu nanti teman-teman bisa menggunakan tinjauan ekranisasi. Kemudian kalau teman-teman amati setiap film ataupun novel itu kan ada masalah percintaannya atau persahabatan. Itu sebetulnya bukan pokok atau inti yang ingin dibicarakan, bukan. Tapi itu sebagai bumbu pemanis dalam satu karya sastra atau dalam film, biar penonton atau pembacanya itu nggak bosan. Jadi yang diambil itu jangan semata-mata tentang percintaan, itu kan udah biasa, udah be aja. Teman-teman harus menyelami, karena si penulis atau yang membuat film ini sengaja memang tidak menyampaikan gagasan atau ide secara tersirat, tapi secara tersurat. Kamu harus mencari apa ya kira-kira yang mau disampaikan sih sebetulnya sama si penulis ini misalnya, gitu. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, langsung aja di kolom komentar, pasti insya Allah akan aku jawab. Baik, karena aku sudah menjelaskan dari awal dan akhir sampai banyak banget ya, ini berapa menit aku nggak tahu, 10 menit sampai 15 menit. Nah ini aku mau ngerangkum dari apa yang aku sampaikan dari awal sampai dengan akhir. Teman-teman makasih yang sudah menyimak video aku. Nah yang pertama tentang pengertian karya tulis ilmiah. Pengertian tadi apa? Ayo ingat nggak? Nah pengertian karya tulis ilmiah itu berisi ilmu pengetahuan faktual, empiris, dan disusun dengan metode penelitian ilmiah.
Kemudian karakteristik karya tulis ilmiah itu ada 3, dari isi, bahasa, dan format. Isi, sistematis, logis, dan juga empiris. Kemudian bahasa tentu baku berdasarkan ejaan bahasa Indonesia dong. Formatnya secara umum ada isinya, ada pendahuluan, ada isi, dan juga ada penutup. Nah, ini yang paling penting, penggalian ide dari karya tulis ilmiah itu bisa dari pengalaman empirik atau dinamika sosial, bisa dari film, dan juga bisa dari novel. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video aku dari awal sampai dengan akhir. Nantikan konten-konten aku selanjutnya di channel Risma N Rahmawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.